Yo, Kita kembali ke Optik, obrolan politik. Kita akan ngebahas politik secara detail dan di luar nalar. Nah, untuk segmen kedua kita akan ngebahas tentang gaya politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nih, kau boleh tahu nih, kenapa Adrian bisa suka ke Pak Anies Baswedan? Wah, menarik banget ini. Ini karena ke pertanyaan pertama ya. Ya, Kenapa tuh bisa suka? karena Pak Anies itu punya keistimewaan sendiri. Istimewa nih. Ya, Kan yang namanya istimewa ini benar-benar khusus berarti ya. ya. Lebih dari khusus ya istimewa tuh. Apa sih yang istimewa dari Pak Anies ini menurut Adrian? Mungkin sebagai orang yang mungkin lebih tertarik dengan Mas Mas Anies Anies. atau Pak Anies. Mungkin kalau saya kan kurang mengikuti beliau ya. gitu. Iya. Nih apa nih? Tolong jelaskan istimewanya apa. Saya juga penasaran ya. Pengen tahu apa nih. Awal mulai tuh Pak Anies tuh lebih ke beliau seorang akademisi. Beliau tuh lahir pada 7 Mei 1969. Gimana? Keren gak gue bisa tahu lahir Pak Anies itu gimana? Saking gue menyukainya. Oke, boleh, ya boleh. Tapi awal suka Ardian ke Mas Anies apa nih? BTW bentar. Ini gue bilangnya apa nih? Mas Anies, Pak Anies, atau Abah Anies? Abah aja deh. Karena lebih apa ya? Soalnya dia sempat di beberapa sosmed tuh banyak yang bilang Mas apalagi Anies. Di X, wah Mas Anies. Iya, Mas Anies, Abah Anies, Pak Anies, atau mungkin sebagai dan lain-lain. Enaknya apa nih kita panggil sekarang? Abah Anies aja deh lebih ke. Karena disetujui ya kita panggil sekarang jadinya Mas Anies. Abah. Lupa. Abah. Ya, oke. Abah Anies. Ini gimana lanjut? Tadi gimana nih? Istimewanya apa? Selain tadi kan bilang baru satu akademisi. Dan juga beliau tuh pernah menjadi menteri pendidikan. Gimana keren gak Pak Anies itu? Di era siapa nih? Di era Pak Jokowi sih. Tahun berapa? Tahun berapa itu tuh ya? Lu baru ngikut atau gimana? Baru ngikut sih pas Pilpres kemarin, cuman ya gua cari-cari sih Pak Anies info latar belakang beliau tuh keren loh. Beliau tuh pernah kuliah S1 di Gajah Mada dan juga bahkan pasca sarjana tuh beliau di luar negeri di Amerika Serikat, yang lebih tepatnya di gimana? Universitas Harvard School. Kennedy School. Latar belakang beliau. Dan juga untuk doktoralnya tuh di UI, Universitas Indonesia. Kemarin sempat saya lihat gaya politiknya dia lumayan jago dalam retorikanya bahasa. Apalagi pas itu angin tidak punya KTP, wah itu keren banget. Saat apa? Angin tidak punya KTP. Apa tuh jelasin angin saat tidak punya KTP? Gimana? Waktu itu kan Bapak Prabowo kan nanya ke beliau tuh gimana itu polisi. Sekarang kita bahas pemilu ini. Kita bahas pemilu. Oh siap. Gimana Berarti gimana tuh? Apa angin apa? Ya bagus sih menurut, karena angin tuh nggak bisa diprediksi gitu. Makanya angin tidak bisa punya KTP karena itu istilahnya gitu ibaratnya. Oh berarti itu mengarah ke siapa? Maksudnya? Nggak, angin yang tidak punya KTP itu ke siapa? Ya ke anginnya lah. Nggak, kirain saya itu kan contoh misalkan analogi gitu ke siapa gitu. Nggak, lebih ke aku juga masih penasaran sih gua juga. Sama Mas Anies. Iya. Abah Anies. Bagus sih jujur nama-namanya masuk lah. Memang gue lihat dia cara penyampaiannya. Apalagi beliau kayak menggait hati ya sebagai mahasiswa. Kan pernah beliau tuh mengadakan suatu program Desak Anies. Tahu nggak lu Desak Anies? Desak Anies itu sebelum Pilpres. Pas Pilpres waktu itu ada ya Desak Anies, terus apa itu loh, banyak pokoknya Desak Anies. Jadi dia tuh menggait kayak para mahasiswa buat ingin tahu bagaimana cara dia program kerja dia kayak gimana. Terus kayak bertukar pikirannya karena kan beliau pernah jadi wakil rektor gitu. Lumayan menarik nih. Pertama beliau tuh berlatar belakang dari akademik yang luar biasa karena tadi yang Adrian jelaskan. Pertama S1-nya ada di Indonesia, S2-nya ada di luar. Iya. Sampai gelar doktor itu kalau nggak salah itu di UI, betul? Iya. Kan betul di UI kan? Betul. Gue jangan sampai salah nama. Betul. Betul gue jangan betul. Nih berarti yang istimewa tuh benar-benar baru melihat gaya politik dari Mas Anies itu saat Pilpres. Iya. Tapi sebelum Pilpres nih, kan dia menyalahkan sebagai gubernur juga pernah ya? Iya. Udah suka belum? Kalau itu tuh kurang mengikuti lah. Oh berarti tahu itu karena sosmed atau sosial media.
Itu tuh karena ketutup sama Pak Jokowi kan waktu itu kan waktu Pilpres 2019 makanya agak kurang mengikuti Pak Anies gitu. Cing, kita tanya lagi ya. Rival beliau tuh Pak Ahok, tahu Pak Ahok yang wakil Pak Jokowi waktu di gubernur. Oh iya. Kita tanya lagi nih ke Adrian. Latar belakang, boleh tahu nih orang tua dari Abah Anies ini atau Pak Anies ini latar belakangnya apa? Untuk dari keluarganya sih akademisi karena ayah beliau tuh seorang rektor. Emang saya sempat pernah baca beliau tuh orang tuanya dua-duanya tuh dari sebagai wakil rektor di Universitas Islam Indonesia dan ibunya? Untuk dari ibunya tuh seorang guru besar Emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Berarti memiliki latar belakang yang makanya beliau tuh retorikanya jago banget kalau untuk dari berbicara. Jadi wajar lah ya kenapa Pak Anies itu bisa jago dalam cara ngomong, gaya bicara. Cuman mungkin di sini kita bakal membahasnya secara luas, secara mendalam ya, secara di luar nalarnya juga nanti bakal ada. Di luar nalarnya juga bakal kita bahas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti kan mengenal awal Pak Anies itu di Pilpres. Nih, saya ingin bertanya kepada Adrian, kenapa Pak Anies ini bisa kalah di Pilpres oleh Prabowo? Apakah ada gaya politik yang kurang menarik atau kurang bagus yang membuat mungkin di mata publik jadi ini ada kekurangannya nih. Apa tuh? Sebagai pendukung yang mungkin baru mengikuti Mas Anies di sosmed mungkin ya. Coba jelaskan sedikit biar saya paham itu. Jadi bisa kalah tuh beliau karena mungkin bukan hanya dari gaya komunikasinya aja ya, mungkin dari intelektual yang tidak selalu menyentuh persoalan sehari-hari untuk bagi masyarakat. Iya. Jadi kurang konkret lah ibaratnya mah. Mungkin Mas Anies itu tidak bisa mendapatkan hati publik atau hati masyarakat. Mungkin kalau gaya yang dilakukan oleh Prabowo tuh mungkin lebih menarik dan bisa mendapatkan. Karena beliau tuh belusukan. Siapa? Pak Prabowo tuh jadi ingin tahu gimana hal masyarakat. Ya, berbeda sama Pak Anies ya. Beliau tuh ingin kayak ibaratnya menggerakkannya yang di bawah-bawah dulu untuk melihat masyarakat, kan berbeda sama Prabowo langsung turun terjun kayak banjir kayak gitu tuh. Jadi salah satunya itu yang bisa membuat Mas Anies tuh kalah di Pilpres ya. Tapi kemarin waktu kalah sempat sakit hati nggak tuh? Kalah sakit hati nggak? 1 minggu sih. Gue nggak bisa. 1 minggu apa nih? Malas makan, malas apa-apa Pak Anies tuh. Yang bener. Ini kita kan karena lagi hati tuh. Ini kita bikin channel nih Optik. Ini kalau Optik ini sampai nanti viral, nanti Adrian ini bisa dipanggil sama Mas Anies. Waduh, ini gimana nih 1 minggu tuh nggak makan nanti? Iya ibaratnya saking menyentuh hatinya Pak Anies itu gaya Pak Anies tuh Tapi kan tadi menyentuh hati, tapi kenapa gaya politiknya tetap kurang emosional, kurangnya komunikasi emosional kayak kurangnya gitu. Komunikasi emosional. Iya. Contoh kecilnya yang mungkin ada kekurangan dari Mas Anies tuh yang mungkin karena emosional tuh lebih kuat dari logika. Secara emosional ibaratnya gini nih, emosional tuh kayak aku kayak pendekatan kayak gitu. Dan juga untuk logika tuh kan bertukar pikiran, makanya kurangnya tuh dari situ. Apalagi masyarakat mungkin Indonesia tuh pinginnya tuh ke pemimpin yang benar-benar kayak melihat langsung gitu. Yang terjun langsung lah ya, yang langsung ke bawah lah ya ibaratnya. Karena mungkin ya betul sih, kadang-kadang kan yang namanya kita sebagai pemerintah tuh harus action lah ya. Ibaratnya langsung ada tindakan. Biar kelihatan juga gak sih? Bisa kayak. Ngomong-ngomong, Ake sendiri suka gak ke Pak Anies? Kalau saya kebetulan memang Mas Anies suka juga dengan gaya komunikasinya, retorikanya, ataupun misalkan kalau kebetulan kita tuh anak komunikasi ya. Iya. Anak ilkom itu kan ada beberapa teori yang mungkin akan berhubungan dengan politik. Salah satu mungkin retorika dan ada juga mungkin masuk ke agenda setting. Karena kan beliau kayak pendekatan tuh lewat tahu gak waktu abis Caimin debat sama debat Wapres, kan beliau tuh langsung beres itu tuh langsung live streaming TikTok. Lihat saya pengen nanya tuh, banyak yang ada yang nyindir, ada yang ini, kenapa bisa live streaming? Saya nanya, ada apa tuh? Nonton nggak berarti? Nonton sih sebentar. Masih gitu nggak? Nggak. Lebih pendukung pencinta dan tadi bilang katanya istimewa.
Gimana nih? Aduh, kalau untuk itu masih aku juga perlu dibantu gitu. Oh, berarti untuk Pak Anies tolong ya, ini teman saya boleh di up ya, bisa jadi apa gitu kalau Iya. kasih ini istimewa berarti ya, mau di mata Adrian mungkin ya. Tapi untuk retorikanya tuh cocok banget untuk bagi para mahasiswa sih. Gimana, benar nggak? Kayak beliau Kita bahas retorika emang masuk nih di komunikasi, itu masuk Iya. ke teori Makanya yang dibawakan oleh kalau misalkan kayak diundang-undang ke acara-acara gitu, Pak Anies tuh cocok gak sih? Pak Anies tuh cocok gak sih? cocok Kalau apa nih? Cocok jadi presiden jadi apa cocok yang lain? permateri. Pemateri, masuk Iya. pemateri apa dulu nih? Iya, dalam gimana cara kita membongkar logika gitu, obrolan dengan para mahasiswa. Emang saya juga kemarin lihat public speakingnya, cara gaya politiknya oke bagus. Mungkin yang ada kurangnya tuh mungkin yang tadi tuh emosional, mungkin karena akademiknya terlalu tinggi, mungkin ya, mungkin kadang-kadang ada orang yang beda pemahaman. Kan biasanya orang punya perspektif berbeda, apalagi yang dijelaskan. Mungkin jadi masyarakat juga belum terlalu mendapatkan hatinya gitu, menyentuh untuk memilih Pak Anies ini. Beda dengan Prabowo. Mungkin Prabowo lebih emosional, lebih ada ya. Apalagi faktor yang paling penting tuh koalisi. Oh iya, iya. Jadi kan Pak Prabowo tuh lebih ke banyak ya yang mendukung koalisinya. Berarti jadi di belakangnya tuh. Pak Anies terbatas. Berapa ini ya itu tuh? Berapa golongan yang ikut Pak Anies tuh? Cuman dikit. Oh, dikit ya. Berarti tapi Pak Anies maksudnya hampir waktu di itunya hampir mendekati Pak Prabowo. Ibaratnya mah. Mungkin pengalaman juga. Cuman ini mah kayaknya untuk tahun ini mah jatah Pak Prabowo sih. Tahun ini jatah Prabowo. Tapi gak tahu kan Prabowo lagi. Gak tahu tahun-tahun depan mah pasti. Iya, semoga diberi kesehatan ya. Iya, amin. Pak Aniesnya seperti itu ya. Nah, kita BTW selain kita ngomongin tentang geopolitik dari Pak Anies ini, karena kan kita sekarang ini ada di apa? Di program studi komunikasi. Nih, kalau boleh tahu kan tadi kita udah nyebutkan ada dua teori. Pertama tuh ada agenda setting dan kedua tuh ada retorika. Kita bahas dulu ada ini ya, mungkin dari retorika. Kalau boleh tahu nih, retorika ini teori dari siapa? Aristoteles. Nah, boleh sedikit apa gaya politik dari Pak Anies ini yang sesuai dengan teori retorika? Etos kredibilasi pembicara. Etosnya mungkin. Oh, kelihatan gitu. Mirip dengan teori. Dan juga logika dan argumen. Oh iya, betul. Saya juga mendapat karena beliau tuh MVP loh. Waktu debat capres yang pertama MVP loh Pak Anies tuh. MVP. Tapi kan tadi baik lagi. MVP kan saya bilang. Tapi kenapa bisa kalah? Sekarang saya nanya. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Kenapa? Mungkin masyarakat lebih cinta ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo udah lebih cinta. Iya, karena kan beliau berapa kali tuh nyalonin jadi presiden? Ada 4 sama wapres ya kalau nggak salah. Jadi wapres itu ada. Mungkin jatahnya Pak Prabowo sih untuk sekarang. Tapi seandainya misalkan Mas Anies ini gabung ke kabinet Prabowo, gimana tuh tanggapannya? Wah, kalau untuk sih no comment sih, cuman ya cocoknya tuh Pak Anies tuh lebih ke Solo gitu. Bukan Solo sih, lebih ke pendidikan lagi. Jadi lebih ke cocok itu. Iya. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngomongin 2 teori, kita bahas 1 teori terakhir nih ya. Iya. Kita bahas ke agenda setting. Nih mungkin contoh kecil yang dibahas oleh Pak Anies itu dalam agenda setting itu apa tuh? Gaya politiknya ya kan berhubungan dengan gaya politik yang beliau bawa. Pendekatan ke Gen Z. Gen Z. Contohnya? Lebih ke kan waktu tadi yang gue jelasin itu ibaratnya mah. Beliau tuh kayak live streaming TikTok setelah ini tuh kayak kan sama Patom. Tahu Patom Lembong? Oh, Patom Lembong. Nah, aja sih Tom Lembong kan ada apa? Aku pengen nanya dong kemarin Patom Lembong ada kasus sudah selesai belum tuh? Wah, itu kurang mengikuti. Ada kasus tuh. Kurang mengikuti untuk kasus itu. Semoga ya beres kasusnya. Gitu. Jadi masuk ke agenda setting, berarti kita ada 2 teori yang mungkin bisa berkaitan dengan cara komunikasi yang dilakukan oleh
Pak Anies itu ya ada agenda setting dan ada apa? Itu retorika. Ya. Nah, mungkin untuk segmen kedua kita hari ini dari Optik obrolan politik mungkin cukup sekian dan kita mungkin bakal lanjut lagi di segmen ketiga Optik obrolan politik.